saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi lewat ibadah virtual malam ini. Tuhan dimuliakan. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memperkenankan kita semua bersekutu pada malam ini melalui ibadah virtual di rumah kita masing-masing. Walaupun kita masih diliputi ketidakpastian kapan wabah COVID-19 ini mereda, namun kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita menjalani masa-masa sulit yang sedang kita alami. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam ini, saya pilih dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 29. Tetapi sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan berkat-Mu yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Malam ini, kami dipersekutukan oleh Tuhan melalui ibadah virtual. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Hadirlah ya Tuhan, berkati kami semua karena kami sudah siap untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta tetap memelihara itu dan melaksanakan dalam setiap kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada malam ini saya beri judul mengelola kekhawatiran. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran pertama kali hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat dosa Adam dan Hawa, dan telah menjalar ke semua manusia, termasuk kita yang hidup di masa kini, bahkan generasi kita di masa yang akan datang. Akibat rasa khawatir, maka banyak orang yang mengalami gangguan jasmani seperti gugup, tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, susah bernapas, dan sebagainya. Bahkan bisa membawa seseorang kepada keadaan yang lebih serius seperti stres, depresi,
dan gangguan mental lainnya, bahkan bisa sampai bunuh diri. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus tentang kekhawatiran itu dan melarang sikap khawatir ini melalui firman-Nya dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 29 yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Sidang jemaat, bagaimana bentuk kekhawatiran itu? Bentuk kekhawatiran Adam dan Hawa di Taman Eden diekspresikan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan, supaya dosa yang mereka lakukan tidak diketahui Tuhan. Orang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau biasa kita singkat dengan KKN, karena mereka khawatir kebutuhan hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun hal itu diketahuinya sebagai suatu pelanggaran. Dengan sengaja mereka melakukannya dan berupaya pula agar hal tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi justru hal ini yang menjadikan hidup mereka selalu dibayangi kekhawatiran dan ketakutan akan terbongkarnya kesalahan tersebut. Bentuk kekhawatiran yang lain, saudara-saudara, misalnya khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita khawatir bagaimana kalau COVID-19 ini terus mewabah tanpa terkendali. Khawatir tentang kesehatan kita, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang keluarga kita, dan lainnya yang semuanya itu hanya ada dalam angan-angan saja. Sidang jemaat Tuhan, kekhawatiran berbeda dengan pemikiran rasional. Memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Allah kita adalah Allah yang rasional. Ia telah menciptakan dunia dan tatanan di dalamnya secara rasional, termasuk kita manusia sebagai makhluk rasional. Allah tidak melarang kita untuk memikirkan kebutuhan sehari-hari. Dia tidak juga melarang kita untuk bekerja keras bagi kehidupan kita atau mempersiapkan masa depan kita. Dia juga tidak melarang kita membuat perencanaan untuk memenuhi kebutuhan kita melalui kerja keras, teratur, dan disiplin. Saudara, ada orang yang berusaha menyelubungi kemalasannya bekerja dan penataan kehidupannya yang tidak rohania dengan menggunakan berbagai jargon-jargon rohani seperti kita berserah penuh pada Allah saja. Toh Dia atau Allah tahu semua keperluan kita. Tanglan pasadian ki kapuang. Atau kita sengaja melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 karena kita menganggap napasadian nasam ki puang tu ladi pomatotokna dan seterusnya dan seterusnya. Ingat saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan kita pemikiran yang rasional untuk menata kehidupan kita dan bukan hidup dalam kekhawatiran. Jadi, bagaimana mengelola kekhawatiran kita yang tidak rasional itu? Pertama, jika kehidupan rohani dan jasmani saja dipercayakan Allah kepada kita, masakan Allah tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kehidupan jasmani dan rohani kita. Detak jantung, aliran darah atau proses biologis lain dalam tubuh kita bukanlah atas kendali kita. Sehingga kenapa kita mesti mengkhawatirkan hal-hal tersebut? Jikalau Allah memelihara makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan yang lebih rendah daripada manusia, maka Ia pasti akan memelihara anak-anaknya yang lebih penting dari makhluk lainnya.
Yang kedua, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari esok. Pada saat kita khawatir tentang hari esok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang, maka semakin banyak pula kesusahan kita sekarang. Padahal persoalan yang kita khawatirkan sering tidak terjadi atau berbeda dengan realitasnya. Sehingga kekhawatiran itu menambah lagi persoalan baru bagi kita. Akhirnya kita mungkin akan berhadapan dengan persoalan lain yang tidak kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan pemikiran kita yang rasional sebagai berkat Tuhan dan tidak membiarkan diri kita dikuasai kekhawatiran. Yang pertama, tidak usah kita merisaukan banyak hal yang masih jauh di depan. Buatlah rencana yang rasional dan fokuskan pemikiran pada tiap langkah kecil yang perlu kita ambil pada hari ini. Yang kedua, percaya dan berserah kepada Tuhan, jangan menjadi khawatir dan gelisah, karena Allah Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan dengan murah hati memberi apa yang kita perlukan setiap hari. Yang ketiga, berdoa dan bekerja sambil mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Dia yang mengetahui kebutuhan kita. Dia kita perlukan untuk menolong, membantu, dan menuntun dalam berbagai aktivitas kita, baik jasmani maupun rohani. Tuhan dimuliakan. Sebelum berdoa, kita menyimak dulu lagu berikut ini. Ku perlukan juru selamat.
kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan telah mengajar kami untuk berpikir rasional dalam menata kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya kami terus-terus dituntun Tuhan untuk menjalani kehidupan yang penuh misteri dan tidak mampu kami memahaminya. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Dolvina Membala, kiranya Engkau selalu menuntun dan memberi kekuatan kemampuan yang cukup sebagai gembala jemaat Tiatira. Kami berdoa bagi para penatua, diaken, pengurus OIG, pengerja gereja, bahkan seluruh anggota jemaat. Kiranya berkat-Mu selalu berlimpah bagi kami semua. Kami doakan program kegiatan dalam jemaat pada masa new normal, khususnya rencana pembangunan pastori. Tuhan mampukan panitia dan seluruh anggota jemaat untuk memulai kegiatan ini. Demikian juga pelaksanaan ibadah hari Minggu di gedung gerejamu. Kiranya kami diberi kemampuan untuk menata pelaksanaannya dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa bagi warga jemaat Tiatira yang berduka karena kehilangan anggota keluarga yang terkasih. Kiranya Tuhan hiburkan. Demikian juga yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, berkati obat, makanan, dan perawatan yang diterimanya. Kami doakan pemerintah pusat dan daerah kiranya diberi kemampuan untuk memimpin masyarakat, termasuk kami sebagai warga jemaat, untuk menjalani masa-masa new normal dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk korban bencana alam di Masamba dan juga di tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu bagi relawan, termasuk jemaat-jemaat Tuhan untuk ikut berpartisipasi memberi pertolongan bagi para korban. Bagi pasien-pasien di rumah sakit dan di rumah, demikian juga bagi saudara-saudara kami yang menjalani isolasi karena terpapar virus corona, kiranya pulihkan kesehatannya melalui obat dan makanan, bahkan perawatan dari dokter dan para medis. Sertai kami dalam istirahat malam ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami sehingga pagi besok kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami dan terimalah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat malam.